Halo Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman yang saya hormati. Saya peneliti 1, Sisanjaya. Dan saya peneliti 2, Marvel Maxwell. Kami dari SMA Mutiara Persada mengikuti Lomba Peneliti Belia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Dengan mengambil bidang psikologi, kami meneliti telaah relasi siswa SMP Mutiara Persada dengan orang tua selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang didukung oleh beberapa sumber data primer dan sekunder yang kita dapatkan dari berita, makalah mahasiswa kampus, jurnal mahasiswa kampus, buku metode penelitian, data hasil wawancara, kuesioner terbuka, dan juga kuesioner tertutup. Metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif merupakan sebuah peneliti yang mencoba untuk mengidentifikasi telaah relasi siswa SMP Mutiara Persada dengan orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan. Beberapa penelitian tentang tema relasi siswa dan orang tua selama PJJ sudah banyak yang melakukan penelitian dan menjadi makalah. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa relasi siswa dan orang tua selama PJJ tidak membaik tapi memburuk. Kita semua pasti tahu bahwa sebelum COVID-19 muncul istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh, online learning, atau daring dalam jaringan jarang terdengar atau bahkan digunakan. Namun ketika COVID-19 muncul di mana manusia mulai dibatasi ruang gerak dan ruang bertemu, maka istilah-istilah di atas menjadi sering digunakan sebagai media agar pendidikan tetap bisa berlangsung. Dengan adanya COVID saat PJJ dapat menimbulkan stres pada siswa dan orang tua. Sayangnya hal ini bisa memburuk relasi hubungan orang tua dan siswa selama PJJ. Dengan penelitian kami menemukan bahwa telaah relasi siswa SMP Mutiara Persada dengan orang tua selama pembelajaran jarak jauh memburuk. Stres yang dapat ditimbulkan oleh PJJ dan COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Di Nusa Tenggara Barat, NTB, kekerasan terhadap anak meningkat sejumlah 12% selama pandemi. Selain meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak, PJJ juga menimbulkan kekhawatiran bagi kesehatan mental anak. Penelitian yang dilakukan di Hubei, Cina, melibatkan sejumlah 2.330 anak sekolah, menemukan bahwa anak yang mengalami PJJ menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional. Dan dari observasi mereka, ditemukan bahwa 22,6% dari anak-anak mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Kami dapat menemukan data dari hasil wawancara dan kuesioner bahwa proses pembelajaran jarak jauh yang dialami siswa. Sekian jumlah responden berdasarkan data yang ada diketahui bahwa 66,7% yang merasa nyaman dan 33,3% yang merasa tidak nyaman. Ditemukan juga bahwa sejumlah 95,8% siswa SMP Mutiara Persada yang diteliti lebih senang melakukan PTM, pertemuan tatap muka, daripada PJJ, 41,7%. Dari data ditemukan bahwa 79,2% siswa tidak menjadi lebih dekat dengan orang tua saat PJJ dan 20,8% siswa menjadi lebih dekat dengan orang tua. Sebesar 20,8% siswa merasa lebih dekat dengan orang tua selama PJJ dengan alasan karena punya waktu untuk berinteraksi dan curhat. Di lain pihak, 58,3% siswa kadang-kadang diajak jalan-jalan atau diskusi dengan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian kami yang didapatkan, kami dapat menemukan bahwa telaah relasi antar orang tua dan anak saat pembelajaran jarak jauh tidak membangun kedekatan. Sekian dari kami, terima kasih.